Hey auto enthusiasts! Now today we're going to talk about a retro car that falls in the phenomenal category. Now it's phenomenal because it's also always called as the king of investment cars, meaning the value goes up very high. The car we're going to talk about is the Honda Civic Estilo. We're going to talk about with one of the owners. Come on, let's go. A little history about the Honda Civic. This car has evolved for over 11 generations. The first generation appeared in 1972 in Japan. It entered into Indonesia in 1975 in a two-door version and was known as the Civic Koper, or the luggage Civic. Now the second generation comes with the name of the Civic Excellent. This car entered Indonesia between 1979 to 1983 and has bigger dimensions than the previous generation. The third generation was named the Civic Wonder and comes with two versions, a hatchback and also a four-door sedan. Then the fourth generation arrived in 1987 with the name of Grand Civic. The design already looked much more modern. Into the fifth generation of the Civic Genio, manufactured in 1991, while the hatchback version is named the Civic Estilo, manufactured in 1992. Now, this type we'll see more in this episode, guys. In the sixth generation, there's the Civic Fario, where this type is a favorite for modificators. The seventh generation is usually called Civic VTIS, and this was released in 2001 with a sporty design. The eighth to the last generation, Honda Civic does not specifically name them, but only uses codes. Halo, nama saya Franklin Syalimaja. Saya Civic Enthusiast dari Jakarta. Saya jatuh cinta mobil ini dari pertama dia keluar ya. Saya baru bisa dapat beli di 2006 dan saya rebuild mobil ini sampai ke proper condition ini perlu waktu 2 tahun. Mobil ini aslinya warnanya hijau. Saya cat karena saya pengen temanya jadi lebih berwarna aja lah, karena mobil ini kecil jadi pengennya lebih candy aja. Karena mobil ini banyak dikoleksi juga di luar negeri. Jangan kaget karena banyak peminatnya. Estilo sekarang harganya bisa di atas 500 saya rasa. Hey Om Franklin. Halo. Gila Om. Oke bro. Keren banget men mobilnya. Gila, gue mimpi banget suatu hari gue bisa punya mobil kayak gini. Gampang lah bisa. Gampang bisa. Emang Om Franklin sendiri punya berapa? Ada 3. 3. Berarti nanti bagi 1 ke gue ya Om. Biar gue bisa punya, nanti kita bisa barengan. Soalnya konsepnya beda-beda. Konsepnya beda-beda. Beda-beda. Yang ini gue kuning full spoon, nanti Oke. ada yang Mugen, ada yang satu full original Matic. Full original Matic. Nah, Yang karena favorit itu- favorit yang mana Om? Yang itu yang Matic. Yang Matic itu. Karena itu build up gue dapet. Wah, build up keren banget ya. Iya. Kalau yang ini sendiri Om Franklin beli tahun berapa Om? Ini 2006. 2006, jadi sekarang udah hampir 16-17 tahun ya Om? Juga sama. Terus nggak bakal dijual lagi, lepasnya lagi? Belum sih, belum ada kepikiran untuk Belum jual. kepikiran? Belum. Terus kalau gue mau beli gimana dong Om? Cari lagi bro, Cari banyak. lagi? Iya. Emang kalau di pasaran sekarang berapa sih Om? Tergantung kondisi. Oke, kondisi katakanlah kalau gue mau beli buat salan sehari-hari, besok gue mau langsung bawa gitu yang kondisinya lumayan bagus. Ya 500 ada. 500 juta? Di atas 500 mah Gila, ada. 500 juta udah kayak dapat harga mobil yang baru Om, yang bagus gitu. Ya memang. Kalau lo mau dapat yang benar-benar proper, lo harus berburu yang benar-benar ada nanti beberapa lo bisa lihat dari teman-teman kita juga. Yaitu mobilnya ada yang benar-benar proper. Wow, very fantastic, isn't it? Civic Estilo's price now can reach over 500 million rupiah. Now, even though the price is extraordinary, but quite a few celebrities collect the Civic Estilo. There's Gading Martin with the black Civic Estilo, then there's the famed presenter Desta with the white one, and the Sultan of Bintaro, Andre Talane, he also has a Civic Estilo, which is actually quite a unique color, soft pink. Om Franklin,
Ini kan mobil kelihatannya buat gue tuh kan udah perfect banget ya. Mulus banget, bodinya cantik banget. Om Franklin sendiri, kelebihan kekurangannya apa dari mobil ini, Civic Estilo ini? Lebihnya, bodinya enteng. Bodinya enteng banget ya kalau Nggak gitu. kemakan waktu. Ya kalau dia kemakan waktu kan desainnya lama-lama ini. Kalau ini kalau lu lihat dia timeless lah. Kalau misalkan ada kekurangannya, misalkan gue nanti mau beli terus gue harus tahu apa yang gak enak terkait mobil Civic Estilo. Ya biasa banyak yang harus lu cek ya. Dari nut body, ya kan. Kalau dari mesin dan segala macam, paling dia cuma suka overheat aja. Overheat. Ya, Tapi itu bisa pun diatasin ya overheat kalau itu ya. standar ya, Iya. harus standar. Kalau you sudah modif, nggak bakal overheat sih. One of the charms of the Civic Estilo is a modern and sporty body look. Though it's technically an old car in the used car market, the price of the Civic Estilo doesn't have a clear benchmark. However, what makes it expensive is the scarcity and the limited amount of cars out there in the market. Especially if it's been restored or modified like Franklin's, the price could be very, very expensive. Gue sendiri nggak sabar tuh mau tahu kira-kira Om Franklin sendiri udah berubah apa aja sih modifnya dari segi eksterior maupun interior. So don't go anywhere, we'll be right back. Nanti kita bahas sama Om Franklin. Extraterrestrial, communicating rhymes that being crop in the fields. Not fooled by the looks, I stay going up fields. It's not possible. The dimensions, the Civic Estilo has a length of over 4 meters, a width of about 1.7 meters, and a height of about 1.3 meters. As for the wheelbase size, or the wheel distance, it's 2.5 meters, and the ground clearance is 160 millimeters. Nah, Om Franklin, gue mau bahas nih terkait modif atau mobil Om Franklin ini yang keren banget nih. Gue mau mulai dari lampu dulu ya. Lampunya Om Franklin sendiri modif nggak nih? Lampu ini standar. Lampunya standar gini ya? Standar, cuma ini ditambahin kacamata. The front of a Civic Estilo does look very friendly. In its era, mixing the main lights with the minimal sized turn signals was already considered a modern thing. Now, how about the front bumper? Bumper ini standar. Standar. Memang mobil ini diciptain tidak ada grill di tengah, Nggak ada jadi grill? dia adanya di bawah. Oh. Jadi grillnya ini di bawah untuk pendinginan mesin aja. Ini tempat lock mobil tuh jauh lebih kecil Om daripada mobil standar. Tahun 90 di Jepangnya kecil. Tahun 90 Jepangnya Iya, kecil ya? Karena ini ngikutin JDM Jepangnya, jadi platnya dikecilin. Nah sekarang Om, gue mau bahas terkait mesinnya dong. Kita Boleh. buka cupnya boleh nggak? Boleh. It's not complete if we don't discover the engine used by the Civic Estilo. When the car cap was opened up, it was like, wow, I was so amazed. Gila Om, keren banget. Dalamnya juga warna kuning ya? Kita bisa lihat di sini. Karena konsepnya kemarin waktu modif itu pengennya full spoon. Di Indo itu bawaannya D-Series, D-Series, single cam. single cam. Kalau Om Franklin sendiri udah ganti mesinnya jadi Ini dual cam B16 standarnya Jepang. Yang di Indonesia itu standar non VTEC. oh. Kalau VTEC itu adanya di luar. Oh, jadi sebenarnya sekarang Indonesia yang sekarang udah punya banyak VTEC itu berarti udah standar dari luar ya Om ya? Ya udah di-upgrade biasanya. Upgrade, Mereka udah oke. upgrade. Nah, nanti kita kasih lihat contohnya yang mobil benar-benar Original. masih original sama yang ini. Now, for the original Civic Estilo, this old car engine is not equipped with V technology. But this one in particular is equipped with the D16B2 code engine and is already equipped with the PGM FI injection system, which helps the fuel consumption makes it efficient. Nah, setahu gue ya Om dulu ya, sebelum Honda Civic Estilo ini, banyak mesin tuh kan bentuknya panjang ke belakang ya. Tapi Honda Civic ini salah satu yang mempionir bahwa mesin itu jadi lebar begini ya Om. Iya. Karena lebar ini dia penggerak roda depan. Kalau kamu melintang itu biasanya penggerak roda belakang. After reviewing the front exterior, we talked about the side part of the Civic Estilo. Dulu mobil ini mungkin kurang diminatin karena kalau kamu lihat
pintunya ini panjang banget. Iya, iya. Ya, panjang banget. Dan ini kalau kamu mau masuk ke belakang, untuk tempat belakang, itu joknya harus majuin dulu. Dimajuin dulu ya. Ah. Jadi susah ya keluar masuknya ya. Susah. Nah, mungkin waktu 92 ini kurang begitu diminatin, tapi anak muda kan demen. Iya, iya. Modelnya itu 2 pintu sport. This is the part that's most interesting because the Civic Estilo only has 2 doors. Modelnya unik, timeless, strippingnya nggak bosenin. Ya ginilah jadinya. Estilo ini banyak banget yang nyari, tapi sedikit banget yang jual. Nah, guys, kita bicara tentang belakang mobil ini ya. Sama seperti di depan tadi, lampunya ini lampu kapsul. Kelihatan bahwa lampu stop sama lampu seng itu digabung jadi satu. Which is yang tadi Om Franklin bilang adalah salah satu paling awal zaman dulunya ya. Terus kedua Om, kita lihat ini modifnya, bumpernya itu dimodif ya, ditambahin juga ya Om? Fog light, tapi biasanya di standarnya nggak ada ya Om? Nggak ada. Terus yang terakhir nih, coba buka dong Om bagasinya. Unik juga nih kayaknya gabungan antara kaca sama bawahnya. Iya, dia satu-satunya mobil waktu itu yang pintunya kebelah dua ya. Jadi kalau dibuka ya begini model. Wah gila, keren banget. Wah gila, keren banget nih Om interiornya. Kayaknya ada kombinasi antara yang masih original sama beberapa hal yang udah modif ya. Iya. Boleh diceritain nggak Om kira-kira mana yang masih original, mana yang Om Franklin modif sendiri? Ini dashboardnya original. Dashboardnya original ya, hitam ya, menawan banget ya. Kalau konsol ini kita modif, setir saya pakai spoon, ya kan Kak. Kalau jok dan ke belakang ini, interior yang bisa dilipat ini namanya tipe terakhir ini. Ini saya pakai punya Sir EG6 tapi yang batik. Terus apa lagi Om? Kira-kira kayaknya AC-nya ini udah dari dulu, udah ada pencetannya atau Om sendiri yang modif nih? Ini memang udah ada pencetan, cuma kalau di Indonesia itu down spec. Down spec, oke. Jadi dia AC-nya nyala biasa, tapi kalau di Jepang ada auto. Nah, jadi kalau auto tuh dia langsung kalau lagi dinyalain tuh dia nyembur, lama-lama dia turun-turun sendiri. Nah, gitu. Nah, sisanya ya paling yang saya modif lagi ya auto retract, door spion, karena di Indo kan down spec dulu. Supaya murah kan mobilnya. Ya banyak yang kita rubah, kayak footstep ini juga door step ini versi Jepang. Susah nggak Om kita cari karet, footstep, door handle untuk Civic ini? Kalau buat saya sih kurang, nggak susah sih. Nggak susah ya? Nggak susah. Yang penting siapin ini aja deh. Yang penting siapin duitnya ya guys. Iya. Karena yang tadi Om Franklin bilang itu harga mobilnya bisa mahal, belum lagi tambah biaya modifnya ya. Ya. Om Franklin kan udah jelasin nih kira-kira interiornya, tapi ada satu aksesoris nih Om. Tadi pas gue duduk gue lihat nih, ada topeng ini nih Om. Iya. Apa nih topengnya? Itu kalau di Jepang namanya Kanjosoku. Kanjosoku apa? Kanjosoku tuh di mereka tuh ada satu klub mobil Estilo juga 2 pintu seperti kita di sini. Cuma dia sering keluar yang malam tuh namanya balap liar yang di Jepang tuh. Emang harus passion ya Om untuk hobi modif mobil ini ya? Kalau nggak passion kayaknya susah ya Om? Kalau saya pertama kali mau modif mobil, saya harus tetepin dulu. Saya mau ngikut ke arah mana. Modifnya itu akan nanti jadinya seperti apa. Nah, waktu kita mau modif itu jangan sampai keluar dari koridor ini. Kalau keluar koridor jadi ntar modifnya itu acak-acakan. Kemana-mana ya? Campur-campur, nggak ada yang benar. Jadi kalau kita memang tujuannya single tuner, ke spoon, kemudian ke OEM, Gitu. Mobil udah tua, interior itu pasti akan kemakan usia. Kalau kamu pilihnya interiornya jelek, nanti buang uangnya pasti lebih banyak lagi. Now for those of you who want to modify or restore an older Civic Estilo, there's some things that you need to know. Like you must choose good and original spare parts, and choose the best interior, which is often the most expensive. If you want to buy Civic Estilo, there are also some things you need to know. Prioritize the body and engine, and don't forget to always check the interior. Daripada kita ngobrol lama-lama urusan interior, gimana kita langsung tes jalan aja. Mantap Om, itu yang gue tunggu. Oke, gue close dulu belakang ya. Sip.
first thing I thought when I jumped inside the Civic Estilo was that it was very sporty, because the way the seat sits inside the car, and legs can also stretch out too, guys. Nah, Om Franklin, gue mau nanya nih, kalau Civic Estilo ini dipakai sehari-hari tuh perawatannya susah nggak sih, Om? Enggak sih. Enggak. Apa aja kira-kira yang perlu diperhatiin perawatannya? Isi bensin ganti oli. Isi bensin ganti oli. Nah, selain isi bensin ganti oli, kira-kira Om Franklin apa aja yang pernah diganti atau sering diganti buat mobil Civic Estilo ini? Paling kalau kita jarang pakai, pompa bensin suka rusak. Pompa bensinnya, oke. Yang lain-lain jarang. Jadi minimal Om Franklin sendiri biar pompa bensinnya nggak rusak, sering bawa keluar dong, kira-kira kayak sekali seminggu gitu. Kalau sempat. Kalau sempat. Kalau spare part, Om, tadi Om sempat ceritakan banyak susah ya, jadi harus dari luar negeri gitu, Om. Iya. Ceritain dong, Om, pengalamannya kira-kira kayak bawa barang dari luar susahnya apa gitu. Susahnya banyak rusaknya dibandingin nyampainya utuh. Jadi maksud Om Franklin kalau beli 5, yang utuh cuma 1 gitu ya? Ya kadang-kadang nih kita kayak bawa kaca lah. Bawa kaca-kaca ini ya, Kaca-kaca ini ya. semua. Ya itu bawa 10, pecahnya 4. Waduh, sayang banget, Om. Ya habis gimana? Namanya kita bawanya di Dari Indonesia, handlingnya seperti itu, ya udah. Ya, Salah. jadi kalau pesen spare part Om biasanya banyakin, kalau nyampe Ya. sini mudah-mudahan nyampe Mudah-mudahan. sebagian lah yang nggak rusak, jadi bisa dipakai ya. Iya. Kalau Om Franklin sendiri untuk perawatan mobil ini sehari-hari gimana, Om? Saya kalau mobil ini ngerawat sendiri. Biasanya kalau ada trouble ya paling ada temen juga yang bengkel, bisa kita panggil. Tapi kalau yang rutinitas sehari-hari biasanya saya rawat sendiri. Cukup kok, nggak terlalu susah karena ini mobil masih era 90, jadi kita ya gampang sih. Gampang ya. Gampang. Kalau Om ada rekomendasi bengkel nggak kira-kira? Om tadi bilang sebenarnya biasa ya udah panggil temen aja, tapi bengkel khusus buat Civic Estilo atau mobil-mobil klasik kira-kira bengkel-bengkel apa, Om? Banyak Honda banyak ada bengkel. Kalau di Sunter tuh ada Engine Plus, di Tangerang ada Toyo. Ya banyak sih, tergantung peminatnya aja. Tergantung peminat ya. Mereka cocok-cocokan di mana gitu. If you want to buy Civic Estilo, there are also some things you need to know. Prioritize the body and engine, and don't forget to always check the interior. Extraterrestrial, communicating rhymes that being crop in the fields. Not fooled by the looks, I stay going up fields. It's not possible, but the optionals to get home. You stay chasing the mule. Astral traveling, you searching them for a deal. You trying to cop out, we here keeping it real. But the earth still stands, the mind will set to kill. What gave you life from the start? Natural laws, my skill. Nah, Om, ini kan rasanya mesinnya nih banyak banget ya powernya, Om ya. Kira-kira kecepatan maksimalnya di berapa sih? Kilometer sih habis. Ini kan kilometer 20. Berarti maksudnya Om Franklin tuh lebih ya dari 220 ya? Iya, kita 24. 240? Gila guys, 240. Om Franklin pernah nggak ngalamin 240? Pernah sekali sih. Pernah sekali, di mana? Di tol lah. Di tol. Stay going up fields. It's not possible, like the optionals to get home. You stay chasing the mule. Astral traveling, you search. Kalau mobil ini dipakai buat balap, di Indonesia masih banyak kok Om yang balapan. Masih ada Beberapa Estilo yang balapan. di klub kita juga ada juga. Di klub Indonesia ini ya, Iya, Civic Indonesia Civic Estilo. ada. Yang klubnya ada ya balapannya. Kita turun di Sentul ya. Ini juga ganti giginya enak, karena ini ya short shift ya. Siap. Waduh, bawanya guys, coba kalian bisa ngerasain nih. Gue sih pengennya ngebut nih, coba nih gue bawa ngebut nih. In the middle of the journey, I tried Franklin's Civic Estilo, and we met with other Indonesian Civic Estilo members on the road, and we were riding together. The Indonesian Civic Estilo community, led by Franklin, frequently have meetups, riding, and touring events together. Now, even though events may not be frequent as it used to be,
One event in this community can present almost 100 Civic Estilos. It's amazing! For that, I want to enjoy this moment, drive with the Civic Estilo, the king of investment cars. All right, guys, we already talked about today's episode of why the Civic Estilo deserves the title, the king of investment cars, because of the high price tag, and it really deserves it. Make sure you tune in for next week's episode. We'll talk with another classic car. See you later, guys. Back on Auto Day.